Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Dedi Nakhoirullah CB. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMPIT Baitul Muslim, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung, program studi pendidikan agama Islam, nomor induk mahasiswa 2511115001. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi etika pergaulan dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan di kelas 9 SMPIT Baitul Muslim dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Wa Isnin Selasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, hari ini bertemu lagi bersama Bapak ya di pembelajaran apa? Iya, mata pembelajaran PAI. Pastikan kalian semua hari ini mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Yuk, kita cek. Takbir. Silakan semuanya duduk dengan sopan, rapi. Kita berdoa bersama-sama dengan penuh hikmat ya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Oke, silakan pada ketua kelas minta tolong untuk dipimpin berdoa bersama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah berdoa bersama agar pembelajaran kita hari ini lebih bermakna dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ikhlas, amal terbaik dan sikap terpuji. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali. Tepuk tangan dong kalian semua. Untuk mengetahui siapa yang tidak hadir, maka Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Yang Bapak panggil katakan hadir dengan penuh semangat dengan tangan kanan. Oke ya. Yang pertama, Beril. Oke. Semangat sekali hari ini ya. Bumi. Izin sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Raditya. Oke. Rafa Alfiano. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak sudah mengecek kehadiran. Ternyata ada yang izin, ada yang sakit. Mudah-mudahan yang izin hajatnya diberikan kelancaran dan yang sakit lekas sembuh. Amin. Sebelum kita belajar, kita akan tepuk bersama-sama. Ayo, tepuk anak soleh. Oke, takbir. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, luar biasa. Wah, Bapak semakin semangat ketika ketemu anak-anak yang luar biasa seperti kalian. Nah, kita merecall atau mengingat kembali materi pekan lalu. Pekan lalu kita sudah mengenali pengertian apa? Etika dan etika pergaulan dan komunikasi. Siapa yang berani menyampaikan pengertian etika? Silakan angkat tangan. Oh, Pati boleh. Silakan Pati, pengertian etika. Etika pergaulan. Oke, yang kuat biar temannya dengar. Etika pergaulan adalah tata cara berperilaku dalam berinteraksi dengan orang lain yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Oke, luar biasa. Beri tepuk hebat untuk Pati. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Oke. Ya, itu tadi pengertian etika. Selanjutnya Afta. Oke, boleh deh. Silakan Afta dibaca arti dari surat Al-Hujurat ayat 11 biar teman-teman dan kita semua ingat kembali. Yang kuat. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang buruk. Oke. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Kata kuncinya adalah tidak mengolok. Ya. Beri panggilan saudara kita dengan panggilan yang baik. Pernah nggak kalian dalam pengalaman hidup diolok-olok? Pernah. Apa perasaan kalian? Sedih. Dan sebaliknya, pernah tidak mengolok-olok? Iya, mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi semakin bertambahnya usia, hari ini kita belajar ya mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 11 untuk tidak mengolok. Kenapa? Karena yang kita olok-olok bisa jadi lebih baik daripada yang diolok. Oke. Duduknya jangan tegang-tegang ya, relax aja. Coba anak-anak sekalian pernah menyaksikan logo-logo yang tertera di layar? Coba kita lihat dari logo yang di atas. Yang dari kiri itu logo apa namanya? Twitter. Yang tengah? Facebook. Yang ada angka 2-nya itu? Instagram. Yang pojok warna hijau? WhatsApp. Oke, pertanyaannya, apakah kalian pernah menggunakan media sosial? Nah, oke, Bapak mau bertanya kepada beberapa teman kalian nih. Siapa yang mau ditanya? Silakan angkat tangan.
Gak ada yang angkat tangan. Oke. Oh, Beril. Tepuk tangan untuk Beril. Oke. Beril, apakah Beril pernah menggunakan media sosial? Oke, agak kuat sedikit biar teman-temannya dengar. Pernah? Pernah. Media sosial apa saja yang Beril gunakan? Hampir semuanya, Pak. Hampir semuanya, mantap. Berarti ini kekinian ya. Tepuk tangan lagi untuk Beril. Yang paling sering digunakan apa? WhatsApp. Terus apa lagi yang kedua setelah WhatsApp? Instagram. Satu lagi? Facebook. Oke. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak Beril, ya ini mewakili teman-teman yang lain, melihat komentar yang menyakiti hati Beril di media sosial? Pernah. Oke, tolong agak kuat biar yang di pojok tahu, biar Yusuf dengar tuh ya. Kalau pernah boleh dong diceritain gimana itu ceritanya? Karena postinganku yang mungkin ada orang yang tersinggung lah. Waktu itu posting apa? Posting apa ya? Kata-kata, Pak. Wih, kata-kata. Ini memang Beril ini suka memosting kata-kata baik. Mudah-mudahan ke depan jadi motivator handal. Amin. Oke, dilanjutkan. Singkat cerita, waktu itu kata-katanya seperti apa? Jauh izinnya, Pak. Gimana? Jauh izinnya. Jauh zina. Terus apa komentar netizen waktu itu? Itu kayaknya ada sih yang ngomong. Alim. Oh, soalim. Terus perasaan Beril waktu itu apa itu? Ya, sabar, Pak. Sabar ya, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Beril. Iya. Jadi kesimpulannya, menurut teman-teman, penting nggak berkata-kata yang positif? Penting nggak untuk menjaga perasaan orang lain? Ya, maka pentingnya berkomunikasi yang positif. Ya, sebagai generasi Muslim yang sekolah di sekolah Islam harus mengedepankan kata-kata positif. Sepakat? Oke, setuju? Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Bisa dibantu yang pertama dari Haidar yang kuat. Menganalisis dampak positif dan negatif media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tujuan yang kedua. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel, poster, infografis dengan kreatif. Oke ya. Jadi nanti anak-anak sekalian itu menganalisis ya dampak positif dan dampak negatif itu disajikan dalam bentuk tabel, atau yang kedua pilihan poster atau infografis. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita nanti akan ada 2 produk teman-teman ya anak-anak sekalian. Yang pertama dalam bentuk apa? Tabel. Yang kedua dalam bentuk poster atau infografis. Nah ini yang tidak kalah penting, tujuan ketiga. Tolong dibacakan Aska. Menumbuhkan sikap kritis, bijak, dan islamik dalam menggunakan media sosial. Iya, ini yang terpenting juga ya. Jadi kan teman-teman sepakat ya, tadi semua menggunakan media sosial kan? Iya, bagaimana anak-anak sekalian dalam bermedia sosial itu bisa 1 kritis, 2 apalagi? Bijaksana, dan yang ketiga Islami, yaitu mengeluarkan komentar-komentar yang positif gitu. Paham dong? Kita memasuki pembelajaran inti kita hari ini. Kita akan memecahkan sebuah permasalahan. Jadi teman-teman, anak-anak sekalian, ada 1 permasalahan yang akan Bapak sajikan pada kesempatan kali ini. Jadi pada saat ini banyak di kalangan remaja yang coba bisa dilihat ya, yang dalam kehidupan sehari-hari banyak terjebak pada penggunaan media sosial yang kurang bijak atau kurang baik. Seperti apa itu? 1, kecanduan. Maksudnya kecanduan gimana? Menggunakan media sosial tanpa mengenal waktu, lelah, ya kan? Lupa makan, naudzubilahnya lupa sholat. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya. Kemudian checkpoint ya, ini masalahnya ya. Halo.
Masalah pertama tadi apa? Banyak remaja menggunakan media sosial sampai lupa waktu, ya. Satu kecanduan tadi ya. Yang kedua, dalam media sosial itu ada perundungan atau bullying, ya. Netizen memberikan komentar yang tidak baik, negatif, ya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah menyedihkan, menyebar berita hoax atau fitnah, berita palsu. Nah, pertanyaannya, ya, kalian kan sebagai pelajar muslim nih, ya kan? Bagaimana kalian itu sebagai pelajar muslim itu dapat membawa manfaat dan terhindar dari mudorotnya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bapak sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Ya, mari kita sama-sama beraktivitas dan berkarya. Oke, silakan Bapak bagi per kelompok ya lembar kerjanya. Oke, ini kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, jadi sebelum mengerjakan Bapak beri petunjuk, ya, perhatikan. Halo. Iya, semuanya ya. Telunjuk diangkat, matanya mejem, ya mejem. Ya, hitungan ketiga, tunjuk teman yang dipercaya untuk jadi juru bicara presentasi mewakili kelompoknya masing-masing. Tangan digoyang-goyang. Iya, semuanya digoyang. 1, 2, 3, tunjuk. Iya, sudah? Oke. Nah, ini siapa ini? Yuk dibuka matanya. Udah ya? Baik. Tepuk tangan dulu deh biar lebih rileks. Kelompok sini siapa? Kelompok 1. Radit. Kelompok 2 siapa? Aska. Kelompok 3 siapa? Iya. Yuk, bismillah, selamat mengerjakan. Yuk, sekarang saatnya kerja kelompok. Oke, kelompok mana duluan nih yang sudah siap? Oke ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Halo. Kalau kita simpulkan bersama-sama nih, tadi dampak negatif dari media sosial apa? Yang pertama apa tadi? Kata-kata kasar, terus ada berita hoak, apa lagi? Adanya penipuan, adanya bullying, menuliskan refleksi. Ya, silakan lembar refleksinya kita lengkapi bersama. Halo. Nah, cukup ya. Setelah kita mengisi lembar refleksi, maka rencana tindak lanjutnya nanti masing-masing kelompok itu ya, poster itu hasil analisis ini
digunakan untuk bahan membuat poster atau infografis yang menggunakan Canva. Hasil itu pada pertemuan berikutnya akan kita analisis bersama-sama. Kemudian nanti akan kita tempel di kelas ini ya. Kalau kita lihat kelasnya ini butuh kata-kata motivasi biar teman-teman semakin termotivasi. Setuju? Manjada. Oke. Teruslah bersungguh-sungguh agar bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Baik, untuk mengakhiri sesi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yuk silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup majelis pada kesempatan kali ini. Yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini silakan makan siang dulu, kemudian bersama-sama ke masjid untuk sholat berjamaah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.